Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang jaminan Tuhan atas kehidupan kita anak-anaknya. Saudara, kehidupan kita di dunia ini penuh dengan ketidakpastian, karena kita sama sekali tidak tahu tentang masa depan. Hari esok saja kita tidak tahu, apalagi 1 bulan, 1 tahun, bahkan puluhan tahun ke depan. Kita sama sekali tidak tahu. Itu sebabnya sebenarnya hidup ini tanpa Tuhan adalah hidup tanpa kepastian, karena sama sekali kita tidak memahaminya ke masa depan. Itu sebabnya kita juga sangat bersyukur saudara, kita mengenal Tuhan. Dia Allah yang maha tahu. Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu hari esok, Dia tahu 1 tahun lagi, Dia tahu 10 belasan tahun lagi, bahkan Dia tahu sampai kekekalan. Dan sebagai Allah yang maha tahu, Dia memberi jaminan bagi umat-umatnya. Kalau manusia yang menjamin kehidupan saudara, maka jangan percaya saudara, karena hidupnya sendiri tidak bisa dia jamin. Bahkan saya pun sebagai hamba Tuhan tidak bisa menjamin hidup siapapun. Saya sebagai seorang bapa tidak bisa menjamin kehidupan anak saya, karena saya manusia terbatas dan sama sekali tidak bisa menjamin dan memberi kepastian. Di dunia ini tidak ada yang bisa menjamin kita saudara, sekalipun dia orang yang berjabatan, sekalipun dia orang yang kaya, sekalipun orang yang berkedudukan, berpengaruh dan sebagainya. Tidak ada jaminan apapun, karena dalam hitungan detik semuanya bisa binasa dengan seketika, hancur dengan seketika, jatuh dengan seketika dan sebagainya. Jadi saudara, satu-satunya yang bisa menjamin hidup kita adalah Tuhan. Di masa pandemi seperti ini, orang-orang mulai sadar bahwa dunia ini tidak bisa memberi jaminan apapun. Dan biarlah kita juga malam hari ini saudara, benar-benar dengan satu kesadaran bahwa dunia ini tidak bisa memberi jaminan apapun, sehingga kita mencari jaminan Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memberi jaminan kepastian bagi kita. Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang mengontrol segala sesuatunya. Segala sesuatu ada dalam otoritas dan kuasanya saudara. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Memahami apa jaminan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bersandar kepada jaminan Tuhan, kita berjalan dalam jaminan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan harapan melalui renungan malam hari ini kita mengalami jaminan Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara.
Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif untuk menemukan apa maksud dan kehendak Tuhan. Dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yakub melarikan diri karena sebelumnya ibunya telah mengajari dia untuk melakukan penipuan supaya dia mendapatkan hak kesulungan. Tapi atas apa yang mereka lakukan, maka Esau bereaksi. Esau marah dan dia hendak membunuh Yakub, sehingga ibunya kemudian berusaha menyelamatkan Yakub dengan menyuruh dia lari dan pergi ke rumah pamannya. Dan kemudian dalam perjalanan Yakub melarikan diri, di mana ada satu kondisi pada waktu itu, saudara, satu kondisi yang tentu saja menakutkan bagi Yakub karena ancaman Esau, abangnya, dan satu kondisi yang sangat menyedihkan. Kenapa, saudara? Karena dia harus meninggalkan ayahnya yang sudah tua dan ibunya yang sudah tua, yang sebentar lagi mereka akan mati,
dan ketika mereka mati dia tidak akan bisa melihat mereka. Itu satu kondisi yang tentu saja akan sangat menyedihkan hati aku. Dan belum lagi saudara, dia lari menuju satu tempat yang dia sendiri tidak tahu, dan bagaimana nanti di sana dia sama sekali tidak tahu. Artinya, kehidupan Yakub pada waktu itu ada dalam satu kehidupan yang sangat sulit, sangat berbeban berat, dipenuhi ketakutan, dipenuhi ketidakpastian. Itulah kehidupan yang sedang dia jalani dalam perjalanannya menuju ke rumah pamannya dalam pelarian itu, saudara. Dan kemudian sampailah dia di satu tempat. Dan di tempat itu karena dia sudah lelah dan matahari sudah terbenam, dia kemudian mulai membaringkan diri. Dan saat dia membaringkan diri, maka dalam satu mimpi Tuhan menyatakan diri kepadanya dan memberi jaminan bagi dia. Itu yang saya rindu kita renungkan hari ini, saudara. Jaminan-jaminan apa yang diberi Tuhan bagi Yakub ketika Tuhan menyatakan diri kepada Yakub pada waktu itu. Dan kalau kepada Yakub yang penuh dengan ketidakpastian, yang sedang dalam ketakutan, yang sedang berjalan menuju ke tempat yang bagi dia sama sekali tidak ada kepastian, tapi Tuhan masih berbelas kasihan dan menyatakan jaminannya bagi dia. Maka saya percaya hari ini, saudara, sebelum kita melanjutkan renungan ini, apapun keadaan kita, apapun situasi kita, saya percaya Tuhan tetap mengasihi kita. Apa yang menjadi situasi dan keadaan saudara saat ini? Adakah saudara sedang dipenuhi oleh ketakutan, oleh karena kondisi, oleh karena keadaan, dan sebagainya? Adakah hidup saudara dipenuhi oleh kesedihan karena banyak hal dalam hidup saudara? Karena banyak masalah dalam hidup saudara? Karena banyak persoalan dalam kehidupan saudara? Atau adakah saudara yang saat ini berada dalam situasi ketidakpastian? Saudara sedang melangkah tapi saudara tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan. Bagaimana nantinya, seperti apa nantinya di depan. Dengar saudara, masih ada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang saudara hadapi hari ini. Masih ada Tuhan yang mengasihi saudara, sama seperti dia mengasihi Yakub dalam segala kebingungannya. Dalam segala ketidakpastian dan kesedihannya, Tuhan masih mengasihi dia. Maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam segala situasi kehidupan saudara, Tuhan mengasihi saudara. Dan hari ini yang saya rindu kita belajar, saudara, sama seperti dia memberi jaminan kepada Yakub dalam kondisi yang dia alami, Tuhan pun akan memberi jaminan itu digenapi dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita belajar jaminan apa yang Tuhan beri bagi Yakub pada saat dia dalam perjalanan ketidakpastian yang sedang dia jalani. Ayat 13, saya kembali baca, saudara. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berdiri ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saudara, setelah Tuhan berkata, Tuhan menemui dia dalam mimpi dan Tuhan berkata, Akulah Tuhan Allah Abraham, Allah nenekmu dan Allah Ishak. Dan kemudian dia menegaskan, setelah Tuhan menegaskan bahwa dialah Tuhan, lalu Tuhan memberi jaminan. Jaminan yang pertama yang dia beri kepada Yakub adalah bahwa tanah tempat engkau berdiri ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jaminan yang pertama ini, saudara, berbicara tentang jaminan berkat. Tuhan berfirman bahwa dia akan memberkati Yakub dan tanah di mana dia berada itu akan dikaruniakan kepada dia. Jadi Tuhan memberi jaminan berkat bagi Yakub saat dia ada dalam situasi kondisi yang berat. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, sebagai anak-anaknya, sebagai umat-umatnya, jaminan yang dia beri kepada Yakub atas nama Tuhan Allah Abraham dan Ishak. Yang kita sembah hari ini ialah Allah Abraham dan Ishak. Kita juga
berhak menerima janji itu, dan janji itu ditujukan juga bagi kita hari ini, saudara, yaitu jaminan berkat. Mungkin saat ini saudara ada dalam situasi yang sulit, situasi yang berat. Ekonomi saudara hancur karena pandemi ini. Usaha saudara hancur karena pandemi ini. Dan saat ini bahkan mungkin saudara sudah dililit oleh hutang. Hidup saudara begitu berat. Dengar saudara, ada satu jaminan yang pasti, bahwa Dia berjanji memberi jaminan berkat bagi setiap kita. Sekalipun sepertinya sudah tidak mungkin, segala sesuatunya sudah begitu sulit dan berat, saudara. Mana lebih berat keadaan saudara hari ini dengan keadaan Yakub yang harus lari dari keluarganya. Dia harus meninggalkan orang tuanya yang sudah sangat lanjut usia, yang sebentar lagi akan mengalami kematian. Tetapi dia harus lari dari sana, dan dia tidak akan melihat orang tuanya mati dan dikuburkan. Dia diancam untuk dibunuh oleh abangnya sendiri, dan kemudian dia berlari ke tujuan yang sama sekali tidak ada kepastian bagi dia. Artinya segala sesuatunya suram pada waktu itu, saudara. Tapi di tengah-tengah keadaan itu Tuhan datang, dan Dia memberi jaminan berkat bagi Yakub. Hari ini pun saudara, sekalipun hidup kita sulit, sekalipun hidup kita berat, kita sungguh bersyukur bagi Tuhan yang kita sembah. Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Dia tidak meninggalkan kita sendiri, saudara, tetapi Dia memberi jaminan berkat dalam kondisi sulit yang sedang kita alami saat ini. Itu sebabnya betapa berat pun kehidupan saudara, betapa sulit pun kehidupan saudara saat ini, betapa berat pun keadaan ekonomimu, jangan menyerah, saudara. Masih ada Tuhan yang mengasihi saudara, dan Dia Allah yang mengasihi kita. Dia beri jaminan bagi kita, yaitu jaminan berkat. Dan benar saja saudara, pada akhirnya kita tahu bahwa bagi Yakub dan keturunannya orang Israel, Tuhan menggenapi jaminan itu dalam kehidupan mereka. Seberapa sulit pun keadaan kita hari ini, Tuhan sanggup memulihkan dan memberi jaminan berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kita, saudara. Satu kali ada seorang anak Tuhan yang kehidupannya begitu sulit, begitu berat secara ekonomi. Makan pun mereka sulit. Ditambah lagi ada biaya tagihan yang ada beberapa tempat, saudara. Dan ditambah lagi mereka punya hutang di orang-orang tertentu. Artinya keadaan itu begitu berat dan begitu sulit. Tetapi kemudian saudara, mereka datang dan kami berdoa bersama. Saya melihat akhirnya Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Dengar saudara, Tuhan memberi jaminan bahwa Dia mencurahkan berkat-Nya, bahwa Dia menjamin Dia akan memberkati kita, umat-umat-Nya. Ada satu jemaat yang saya layani, saudara. Mereka saya layani dari masa kecil mereka, dan kemudian saya bimbing mereka hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka mengawali segala sesuatunya dengan begitu sulit, dengan begitu berat. Tetapi pada akhirnya saya melihat bahwa Tuhan benar-benar menjamin kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah hari ini. Dan saya percaya jika kepada orang-orang ini pun Tuhan memberi jaminan sama seperti kepada Yakub, maka kepada saudara pun, siapapun saudara hari ini, Tuhan menjamin kehidupan saudara, bahwa Dia akan menjamin memberkati kehidupan saudara. Itu jaminan Tuhan yang pertama, saudara, yaitu jaminan berkat. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-14, firman Allah berkata, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jaminan yang kedua, saudara, adalah jaminan keturunan. Itu satu jaminan yang besar bagi setiap manusia, saudara, bahwa Tuhan menjamin keturunan kita
bahwa mereka akan diberkati dan mereka akan menjadi berkat, itu sesuatu yang luar biasa. Dan kepada Yakub waktu itu Tuhan memberi jaminan keturunan. Dia sedang ada dalam perjalanan yang tidak pasti. Dia tidak tahu kemana juga tujuannya nanti. Sekalipun dia memang tahu dia pergi ke rumah Laban pamannya, tapi dia tidak tahu bagaimana nanti di sana dan seterusnya. Tetapi dalam perjalanan yang tidak pasti itu, Tuhan sudah memberi jaminan keturunan, bahwa keturunannya akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan dia akan mengembang ke timur, barat, utara, dan selatan. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, saudara, olehmu serta keturunanmu kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya keturunannya itu akan diberkati dan keturunannya akan menjadi berkat bagi segala kaum di muka bumi. Alangkah indahnya jaminan Tuhan, saudara, di mana keturunannya pun akan diberkati dan akan menjadi berkat. Saya percaya hari ini setiap kita rindu supaya anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Satu kebanggaan bagi orang tua adalah melihat anak-anaknya diberkati. Dan kemudian hidup mereka menjadi kebanggaan karena hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itulah jaminan firman Tuhan bagi Yakub. Dan jaminan itu saya percaya juga berlaku bagi kita hari ini. Sekalipun pada waktu itu segala sesuatunya tidak pasti, tetapi Allah sudah memberi kepastian bahwa Dia akan menjamin keturunan Yakub menjadi keturunan yang menjadi berkat. Rindukah saudara, anak-anak saudara menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan? Rindukah saudara, anak-anak saudara menjadi berkat bagi banyak orang? Tentu saja setiap kita pasti merindukan itu dan sangat merindukannya, saudara. Dan hari ini jaminan itulah yang Tuhan nyatakan bagi kita melalui renungan malam hari ini. Bahwa Dia menjamin anak-anak kita diberkati. Dia menjamin anak-anak kita akan menjadi berkat. Itu sebabnya, saudara, didiklah, tuntunlah, ajarlah anak-anak kita berjalan di jalannya Tuhan. Melangkah di jalannya Tuhan, karena Tuhan telah menjamin hidup mereka bahwa mereka akan diberkati dan menjadi berkat. Ketika kita sebagai orang tuanya hidup percaya kepada Tuhan, hidup beribadah, hidup mengikut Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, sekalipun banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti, sekalipun banyak hal, banyak masalah, banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan, Tuhan telah memberi jaminan kepada kita bahwa Dia akan memberkati anak-anak kita dan menjadikan anak-anak kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini, saudara, mari kita serahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Dengan penuh kerinduan mari kita berseru dan berdoa supaya mereka diberkati oleh Tuhan dan hidup mereka menjadi berkat. Saudara, hari-hari ini anak-anak kita sedang hidup dalam satu keadaan, satu situasi, satu perkembangan dunia yang sangat rawan hidup mereka dihancurkan, hidup mereka terpengaruh. Itu sebabnya kita perlu sungguh-sungguh memperjuangkan di hadapan Tuhan dengan doa dan seruan kita, dengan sungguh-sungguh menyerahkan di hadapan Tuhan anak-anak kita supaya mereka benar-benar diberkati dan menjadi berkat, supaya mereka tidak hancur oleh karena perkembangan zaman yang banyak kali cenderung negatif, saudara. Tetapi biarlah dalam perkembangan zaman ini Tuhan tetap memberkati mereka dan Tuhan menjadikan mereka menjadi berkat. Sehingga melalui perkembangan ini Tuhan malah memakai mereka, menggunakan perkembangan yang ada untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi, saudara, jaminan yang kedua yang diberikan kepada Yakub, dan jaminan itu juga saya percaya berlaku bagi kita hari ini, yaitu jaminan bahwa Tuhan memberkati keturunan kita dan Tuhan akan menjadikan keturunan kita jadi berkat bagi banyak orang.
Kemudian jaminan yang terakhir, saudara, jaminan yang ketiga yang Tuhan beri bagi Yakub dalam menjalani perjalanannya yang penuh dengan ketidakpastian pada waktu itu. Mulai ayat 15, demikian firman Tuhan, saudara. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jaminan Tuhan yang ketiga, saudara, adalah jaminan keamanan, jaminan perlindungan. Karena sekali lagi waktu itu Yakub sedang ada dalam ketidakpastian. Dia sedang ada dalam bahaya. Bahaya di belakangnya karena ada Esau yang ingin membunuh dia. Bahaya dalam perjalanannya karena sama sekali dia tidak memiliki kepastian. Sama sekali tidak ada jaminan keamanan bagi dia dalam menjalani perjalanannya, dalam kesendiriannya pada waktu itu. Tetapi Tuhan memberi jaminan kepada dia bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan melindungi dia kemana saja dia pergi. Dan bahkan Tuhan berkata bahwa dia akan membawa lagi Yakub ke negerinya. Jaminan keamanan. Hari ini, saudara, adakah saudara yang merasa saudara sedang menghadapi situasi dan keadaan sama seperti Yakub, penuh dengan ketidakpastian? Bahkan saudara merasa hidup saudara terancam, hidup saudara bahaya karena kondisi yang ada hari ini. Dengar saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberi kita jaminan keamanan. Sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan memberi kita jaminan keamanan sama seperti dia memberi jaminan keamanan kepada Yakub. Kalau kita lihat perjalanan Yakub, maka kita lihat betul-betul bagaimana tuntunan Tuhan sehingga dia akhirnya sampai di rumah pamannya, dan bagaimana Tuhan memberkati dia selama di rumah pamannya. Bahkan pada akhirnya ketika tiba waktunya, Tuhan mengembalikan dia seperti janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengembalikan dia lagi ke negerinya. Benar, pada waktu itu akhirnya Tuhan membawa Yakub kembali, dan ketika dia kembali dia begitu ketakutan sebenarnya menghadapi Esau. Tetapi akhirnya Tuhan pun menjamah Esau. Malah Esau berbelas kasihan kepada dia. Artinya saudara, bahwa jaminan Tuhan begitu luar biasa. Dia memberi keamanan dalam situasi yang tidak pasti. Betapa dahsyat Tuhan menjamin kehidupan Yakub dalam perjalanannya. Sampai di rumah Laban, selama di sana, dan pulang lagi bertemu dengan Esau yang tadinya ingin membunuh dia, berbalik berbelas kasihan kepada dia oleh karena jaminan Tuhan yang luar biasa. Jadi hari ini saudara, kita sudah belajar dalam situasi kondisi yang berat sulit yang dihadapi oleh Yakub. Akhirnya Tuhan menyatakan diri kepada dia dan memberi jaminan berkat, memberi jaminan keturunan, dan bahwa keturunannya juga akan diberkati dan menjadi berkat, dan memberi jaminan keamanan. Hari ini pun saya mau tegaskan kepada saudara, apapun situasi saudara, betapa sulit, betapa berat, betapa tidak jelasnya pun itu, hari ini Tuhan menyatakan firman-Nya bagi saya dan saudara bahwa Dia memberi jaminan berkat bagi kita. Dia memberi jaminan keturunan bahwa keturunan kita akan diberkati, dan Dia juga memberi jaminan keamanan bagi setiap kita, saudara. Dan hari ini mari kita harapkan jaminan-jaminan itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita responi jaminan Tuhan itu. Bagaimana cara Yakub waktu itu meresponi jaminan Tuhan, mengimani jaminan Tuhan atas kehidupannya? Kita lihat sama-sama di ayat yang ke-20, ketika Yakub bangun dan dia menyadari bahwa Tuhan hadir di situ, maka ayat yang ke-20 dia berkata, lalu bernasarlah Yakub. Jadi atas jaminan Tuhan itu, dia responi jaminan Tuhan itu dengan membuat nasar di hadapan Tuhan, membuat janji dan komitmen di hadapan Tuhan. Apa nasarnya? Yang pertama dia berkata, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku
di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Komitmen yang paling penting, yang paling utama yang dia ambil adalah bahwa aku akan serius menyembah Tuhan. Bahwa aku akan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Aku tidak akan pernah menduakan Tuhan. Tuhanlah yang akan menjadi Allahku satu-satunya. Jadi saat Tuhan memberi jaminan itu bagi dia buat komitmen bahwa dia akan menjadikan Tuhan Allahnya, dia akan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Hari ini saudara, jika kita rindu jaminan Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, mari ikut Tuhan, sembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, nasar yang dibuat oleh Yakub atas jaminan Tuhan bagi hidupnya. Dia berkata ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yang kedua, komitmen atau nasar yang dibuat oleh Yakub ketika Tuhan memberi jaminan kepada dia adalah bahwa aku akan memberi 1/10 dari segala yang engkau berikan kepadaku. Artinya dia berkomitmen akan memberi apa yang diperintahkan oleh Tuhan. 1/10 adalah milik Tuhan, dan dia berjanji akan mengembalikannya kepada Tuhan ketika Tuhan menjamin memberkati kehidupannya. Hari ini pun saudara, apa yang menjadi haknya Tuhan, biarlah kita ambil keputusan untuk memberikannya kepada Tuhan. Pujian adalah haknya Tuhan, penyembahan adalah haknya Tuhan, kehormatan adalah haknya Tuhan, 1/10 adalah haknya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi haknya Tuhan kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia Allah yang telah menjamin kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberi jaminan bagi kita, jaminan berkat, jaminan keturunan, dan keturunan kita juga akan diberkati dan menjadi berkat, dan jaminan keamanan bagi setiap kita. Biarlah kita responi jaminan Tuhan, kita terima imani jaminan Tuhan dengan membuat nasar bahwa Tuhanlah Allah kita. Kita akan sembah Dia dengan kesungguhan, kita akan muliakan Dia, iring Dia, beribadah kepada Dia dengan kesungguhan, dan kemudian kita akan memberikan apa yang menjadi hak Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari raih janji firman Tuhan dan terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Bapa, di mana Engkau memberi jaminan kepada kami bahwa Engkau menjamin hidup kami dengan jaminan berkat. Engkau menjamin hidup kami dengan jaminan keturunan yang akan menjadi berkat, dan Engkau menjamin hidup kami dalam keamanan dan ketentraman. Terima kasih Bapa. Ada berbagai macam kondisi dan keadaan yang dihadapi oleh umat-umat-Mu saat ini yang sedang mendengarkan video renungan ini. Ada keadaan yang sulit tanpa harapan malah. Tetapi kami sungguh bersyukur karena saat ini kami mendengar janji firman-Mu bahwa Engkau memberi jaminan bagi kami. Dan saat ini Bapa, kami akan melakukan komitmen kami di hadapan-Mu bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan kami. Kami akan mengiring Engkau, melayani Engkau dengan sungguh di sepanjang kehidupan kami. Dan kami juga akan menyerahkan apa yang menjadi hak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Berkati hidup mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah digenapi janji firman-Mu dalam hidup mereka, dan beri mereka kekuatan untuk melaksanakan kebenaran firman-Mu, menerapkan kebenaran firman-Mu di dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami, inilah seruan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara, dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya, saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit.
Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa.
Hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa, kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan, anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu, tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah, mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga, mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian, mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka.
Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati
berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka
dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.